Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara ngos-ngosan, Ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol santuy. santuy. Kali ini narasumbernya adalah guru mentoring yaitu Pak Mustafa. Halo Pak, Ya, halo. apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Nggak jalan-jalan Pak? Aduh, kayaknya nggak jalan-jalan dulu deh. Saya izin itu ya bertanya-tanya tentang Iya. nostalgia Bapak. Boleh. Oke Pak, pertanyaan yang pertama adalah masa-masa sekolah yang menurut Bapak paling berkesan itu apa Pak? Kalau menurut saya ya, yang paling berkesan itu pas waktu saya melakukan kesalahan, terus saya dihukum. Itu yang paling berkesan. Di mana Pak? Itu pas waktu saya SMP. Waktu itu saya SMP-nya di Sukabumi. Di tepatnya di Pondok Pesantren Samsul Ulum. Jadi saya mondok sambil Sekolah. pesantren. Mondok sambil sekolah ya. Mondok sambil sekolah. Nah, itu yang paling berkesan menurut saya itu. Diomelinnya kayak gimana Pak? Wah, udah kalau misalkan udah di pondok itu kayaknya diomelinnya udah nggak apa ya, nggak bisa dibayangin gitu. Disabet gitu? Pernah saya disabet kayak gitu. Orang lain tuh harusnya hari Minggu. Hari Minggu itu kan kita libur ya. Ya, Kalau Pak. sekolah tuh libur. Kalau pondok tuh nggak libur. Hari Minggu setelah subuh itu nanti kegiatannya bareng-bareng di depan masjid. Dia muhadasah. Setelah muhadasah, kadang ada senamnya juga, kadang ada latihan silatnya. Tapi saya waktu itu nggak ikut. Oh, Saya cuma ikut sholat subuh aja, itu pun di kamar. Muhadasah itu percakapan pakai bahasa Arab. oh, jadi bisa Pak? Ya bisa, ya dikit-dikit bisa lah. Susah nggak sih Pak kalau bahasa Arab itu? Bahasa Arab itu resepnya itu kita harus suka dulu awalnya. Semua pelajaran ya, nggak cuma bahasa Arab aja. Tapi semua pelajaran itu kalau misalkan kita pengen menguasai, itu resepnya harus kita sukain dulu. Kalau misalkan kita nggak suka, itu nggak bakal bisa. Meskipun segampang apapun pelajarannya, itu pasti nggak bakal bisa. Soalnya saya dulu tuh paling nggak suka pelajaran fisika. Paling nggak suka saya pelajaran fisika dulu. Sama matematika. Itu udah pasti lah ya. Iya, Sama pasti. iya, sama lah. Hampir semuanya lah nggak suka. Cuma ternyata setelah saya udah segede gini gitu, terus saya lanjutin mondok ke Lirboyo, Jawa Timur. Itu ada satu pelajaran namanya ilmu falak. Itu Ilmu apa, falak Pak? itu astronomi. Oh, Astronomi. Dia otomatis harus pakai hitungan kan? iya. Saya fisika nggak suka, matematika nggak suka. Tapi berhubung saya suka ilmu astronomi, otomatis ternyata yang saya pelajarin dulu itu keluar semua. Kayak masalah sin kostan yang kayak gitu tuh udah keluar semuanya. Gara-gara saya suka, akhirnya saya baca-baca. Oh, ternyata dulu ini cuma gini. Dulu itu kayak gini doang. Padahal dulu susah banget ya. Dulu susah banget. Jadi semuanya tuh gara-gara kita membenci satu pelajaran gitu. Gara-gara nggak suka doang. Akhirnya kita menutup diri dari pelajaran itu. Gitu. Jadi kalau misalkan mau belajar tuh harus sukain dulu pelajaran. Terus Pak yang diomelin itu apaan yang diomelin? Yang diomelin itu, yang pertama ya, itu saya pas waktu hari Minggu itu nggak ikut muhadasah, percakapan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya tuh disamperin sama ustadznya, didatengin. Saya lagi tidur kan pakai selimut, enak banget kalau di Sukabumi itu dingin. Pas lagi tidur enak-enaknya, nyenyak-nyenyaknya, diambil gayung. Pakai bahasa Sunda. Kamu itu pakai bahasa Sunda macam-macam pokoknya udah ngomongnya. Itu udah si aing kayak gitu pokoknya. Serem ya, Itu Pak? udah kasar banget. Beliau itu Bapak Haji Iskandar ya, luar biasa. Itu ustadz saya, guru saya, idola saya itu. Sampai mukulin saya pakai gayung, sampai pecah itu gayungnya. Kamu itu ya luar apa kurang ajar katanya, jadi santri itu. Waduh, habis-habisan. Akhirnya saya dipukulin kayak gitu, udah gitu langsung saya suruh tetap kumpul, tapi saya Terus Terus diomelin lagi nggak, Pak? akhirnya diomelin. Enggak diomelin. Beliau itu luar biasanya kayak gitu. Jadi kalau
guru yang patut diteladani kayak gitu. Jadi marahnya itu ketika waktu itu aja, tapi pas nanti pas ketika ketemu lagi ya biasa aja, kayak gak ada apa-apa. Jadi marahnya ketika pas waktu kita melakukan kesalahan aja udah, setelah itu enggak gitu. Itu luar biasa. Berarti dari situ itu ya Pak? Dari situ saya yang bikin berkesannya itu, yang pertama saya emang salah, jadi saya disadarkan oleh guru saya. Yang kedua, saya bisa meniru, bisa apa ya, bisa mempelajari lah gitu dari sifatnya beliau, dari sikapnya beliau ngehukum saya tuh. Oh ternyata pas ketika salah aja gitu, ketika enggak ya enggak, biasa aja, enggak baper gitu loh. Kan kita kan iya, biasanya kan iya. baper kalau kan teman kita salah gitu. Pak, di pesantren itu Bapak sekolahnya apa sih Pak? Saya dulu ekskulnya, berhubung saya suka seni ya, jadinya saya tuh ikutnya seni. Seni apa Ikutnya Pak? seni. Dulu tuh seninya seni musik, seni musik. Saya ikut paduan suara, terus ikut Hadro? marawis. Kalau hadro itu saya pas udah di Lirboyo. Oh beda lagi. Kalau di Sukabumi itu pas waktu masa-masa sekolah ya, masa sekolah itu saya ikutnya seni. Ikut nasyid, ikut paduan suara gitu. Tadi lasyid. Apa? Nasyid. Itu apa Pak? Nasyid itu apa ya? Grup vokal. Jadi satu grup itu biasanya 5 atau 6 orang. Semuanya tuh nyanyi, semuanya nyanyi, kebagian nyanyi. Jadi ada suara 1, suara 2, suara 3 gitu. Nyanyi Islami. lagu religi. Nyanyi lagu religi. Saya mau nanya Pak, Ya. Bapak kenapa tuh Bapak milih pesantren? Kenapa nggak kayak sekolah SMP lainnya gitu? Kayak sekolah biasa maksudnya? Oh, jadi kenapa nggak sekolah aja gitu? Iya. Gini ya, kalau menurut saya itu, pandangan saya pribadi, kalau misalkan di sekolah aja, itu belum ada apa, nggak ada pelajaran yang di pondok gitu. Tapi ketika saya di pondok, sekalian sekolah, mondok sambil sekolah, itu jadi punya nilai plus. Pelajaran pondoknya saya tahu, pelajaran sekolahnya umumnya saya tahu juga gitu. Tapi tergantung kitanya. Jadi saya lebih milihnya gitu. Bapak tuh dulu kemauan sendiri atau kemauan orang tua Pak pesantren? Awalnya itu saya ngelihat kakak-kakak saya ya. Iya. Kakak-kakak saya itu mondok aja. Saya penasaran, kata saya kan, kok mondok aja sih, nggak sekolah gitu. Akhirnya dari situ saya tumbuh keinginan sendiri buat mondok. Sampai-sampai bapak saya nanya sendiri, kamu udah lulus SD mau kemana? Mau mondok gitu. Sampai-sampai saya dulu pernah gini, pas waktu saya kelas 6 SD, saya tuh ditanya sama guru wali kelas kita. Biasa kan ditanya, kalian lulus mau kemana? Lulus pasti gitu kan, ditanya gitu. Itu pas saya ditanya, dipanggil Mustafa Mukhtar katanya. Oh iya, saya Pak. Kamu lulus dari sini mau kemana? Mau ke pesantren Pak. Oh itu sekolah semuanya ngetahuin saya. Kok diketahui sih Pak? Maksudnya Iya, gimana? waktu itu jarang peminatnya yang mau mondok itu jarang. Bahkan disebut apa ya? Ya kalau kata anak sekarang ceneh banget lah gitu. Ceneh banget gitu. Nggak ada apa-apanya lah ya. Orang lain kan pengennya ke SMP negeri, Iya. ke SMP yang mana gitu kan. Macam-macam, saya ke pesantren. Sampai guru saya aja sampai ketawa itu. Luar biasa. Sampai nahan tawa. Tapi saya pengen pesantren, kata saya gitu. Ternyata setelah di pesantren luar biasa. Berhubung itu kemauan sendiri ya, udah gitu saya emang nggak betah di rumah orangnya, pengen keluar terus. Saya betah di pondok. Jadi nggak ada kata-kata nangis di pondok. Hebat banget ya. Yang lainnya pernah nangis ya. Iya. Bener emang Pak gak pernah nangis? Sebenarnya pernah kalau nangis, cuma bukan gara-gara pengen pulang ya, bukan karena gara-gara gak betah. Itu pernah saya waktu itu, saya dibully sama teman saya. Gara-gara saya itu kan, ini cerita lucu juga ini. Dulu itu saya paling hobi main layangan. Berhubung saya keterlaluan main layangannya, sampai udah siang tetap main layangan gitu. Angin kayak gini nggak ada nih, saya tetap main layangan.
susah payah naikin layangan. Itu saking seneng-senengnya sama layangan, itu sampai disebutin, dibully sama teman-teman saya, katanya dasar jurlai katanya. Jurlai apa, Pak? Juri gelayangan. Oh. Disangka bahasa Sunda ya, kalau sekarang alay. Anak layangan. Kalau dulu jurlai. Berhubung di sana di Sukabumi kan, bahasa Sunda. Jurlai kan. Oh, kirain saya tuh pesantren tuh di dalam mulu, nggak pernah main-main apa gitu. Iya, itu di dalam. Itu di Oh, dalam. main layangannya di dalam. Di dalam komplek itu. Wow. Kalau keluar nggak boleh, kan ada keamanan. Nggak boleh. Kalau keluar itu di atas gedung ya. Kalau misalkan mau keluar itu harus izin ke Izin. keamanan. Gitu. Nggak bisa sembarangan. Itu gara-gara saya disebut jurlai, saya nangis. Emang dasar masih bocah ya. Waktu itu saya kelas berapa ya? Kelas 7 apa kelas 8 gitu, nggak tahu dah. Itu saya nangis gara-gara disebut jurlai. Terus saya disamperin sama dilaporin sama teman saya yang sekamar sama kakak saya waktu itu. Kakak saya nanyain, "Lu kenapa nangis, kenapa?" sambil nangis kan, saya dibilang jurlai, sampai ngakak semuanya. Itu yang kakaknya itu siapa, Pak? Ibu Sita. Wih. Jadi kakak saya itu waktu dulu satu pesantren itu, pertama Bu Sita keluar, saya lanjut lagi ke SMA-nya, itu masih di situ, lanjut lagi ini yang masuk kakak saya satu lagi kemudian. Gitu. Aktivitas Bapak seharian di pesantren dari bangun tidur sampai malam gimana, Pak? Ngapain aja gitu? Itu lumayan padat sih. Jadi pertama kita dari pertama tidur ya. Tidur itu anjuran tidur dari pondok itu jam 10. Jam 10 udah tidur pokoknya. Jam 10 udah tidur. Pokoknya ngantuk gak ngantuk jam 3 itu harus udah bangun. Langsung bel bunyi, terus pengurus langsung nyamperin ke kamar-kamar, bangunin. Kadang ada pakai semprotan kayak burung, semprotan burung itu tuh, disemprot-semprotin itu. Kayak burung ya, Pak ya? Iya, emang bener-bener kayak burung. Itu disemprot-semprotin. Udah, kalau misalkan ini konsekuensinya, kalau misalkan nggak bangun, yaitu ditakzir. Iya, kalau misalkan di sekolah ini sedang dalam pantauan. Tapi kalau misalkan di sana itu takzirnya langsung gitu, langsung. Pokoknya kalau misalkan satu hari nggak ikut aktivitas, nanti harus konsekuensinya harus ditakzir, dipermalukan. Ya itu entah pakai pamflet atau apa gitu dulu. Oh, dulu ada pamflet. Dulu tuh ada Yaumulugoh itu 1 hari penuh harus berbahasa Inggris atau bahasa Arab. Wow. Yaumulugoh. Pernah pakai gitu? Itu pernah. Jadi nanti emang ada jadwalnya. Nanti itu ada jasus itu mata-mata. Jadi teman kita sendiri kadang jadi jasus, jadi nggak tahu, jadi kayak intel gitu. Kita nggak tahu. Iya. Nanti kalau misalkan temen kita yang di pinggir ngomong aja pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, aduh gue capek nih misalkan, langsung dicatat sama kita. Misalkan Widi ngomong, aduh gue capek nih jam sekian di tempat ini gitu. Si ininya yang ngelihatnya saya, terus siapa gitu dicatat, nanti dilaporin ke ininya. Cepu. Iya, luar biasa. Cepu banget. Itu nanti ditakzir pakai pamflet, saya pelanggar bahasa. Masuk ke sekolah pakai itu. Itu kan lingkungan pondok ya, itu kan hukuman pondok, tapi tetap harus dibawa 1 hari penuh. Harus dibawa, saya pelanggar bahasa. Kan malu ke sekolah, kan bawa pamflet, ya ampun kayak gitu. Itu satu takziran di antara satu takziran yang ada di pondok saya dulu, kayak gitu. Terus apa lagi, Pak? Macam-macam. Ada yang dulu tuh pernah 17 Agustusan, orang-orang kan kita kan pasti pada lomba ya. Itu harusnya 17 Agustusan sholat zuhurnya itu berjamaah, ini banyak yang nggak berjamaah. Gara-gara kecapean lomba. Itu hampir satu deretan kamar semuanya dipanggilin, nggak usah pakai baju, pakai ini aja, sarung aja, cuma dia ke atasin kan, kumpul di lapangan, disemprot-semprotin, pakai semprotan burung itu, cuma isinya air comberan. Di depan orang-orang dong, di lapangan banyak cewek. Wah, kalau udah di lapangan tuh banyak cewek, banyak macam-macam. Itu diantaranya itu gitu, disemprotin pakai bahasa Arab kan, anta firman, pakai bahasa Arab gitulah pokoknya. Langsung semprot-semprotin, udah diomelin, langsung suruh pulang.
ya sekitar setengah jam lah kayak gitu. Ih, kok betah sih Pak? eh Nikmatnya apa Pak? Nikmatnya itu apa ya? Kalau nikmatnya itu sebenarnya dari hati sih ya. Itu tumbuhnya dari hati. Yang kata saya tadi, kata saya yang kalau misalkan pengen bisa satu ilmu itu, disiplin ilmu itu kita harus benar-benar dari hati. Berhubung saya suka gitu. Emang dari saya kecil itu, saya dari SD ya, saya diajarin kitab sama bapak saya, kitab sama Quran gitu. Jadinya saya suka aja gitu di pondok. Gitu. Nah, itu jadi bangun tidur dari jam 3 malam ya, jam 3 malam sampai jam 4 menjelang subuh. Itu muhadasah. Bukan muhadasah, mufrodat. Mufrodat. Menambah apa namanya? Kosakata. Menambah kosakata. Mufrodat. Jadi saya itu dulu sampai hampir 1.000 kosakata di buku saya. Hafal Hampir semua? 1.000. Dulu harus dihafalin, cuma kan sistemnya tuh kita tulis harus hafal gitu, nggak 100.000 dihafalin dari satu sampai ujung, enggak. Hmm. Udah Pak. Udah dari situ sholat subuh, setelah subuh ngaji sampai jam setengah tujuh pulang bersih bersih mandi, terus jam 7 berangkat sekolah, jam 7 istirahat, biasalah kayak gini lah, kayak di sini istirahat, terus masuk lagi sampai menjelang zuhur berjamaah, pas zuhurnya, setelah zuhur masuk lagi sampai jam 1 itu sekolah. Setelah itu nggak ada kegiatan tuh, nggak ada kegiatan buat anak-anak buat anak-anak SMP, nggak ada kegiatan. Tapi buat anak-anak yang SMA yang udah atau yang kuliah itu ada kegiatan dari jam 1 sampai menjelang asar, itu pengajian. Tapi kalau yang SMP itu nggak ada. Terus udah dari situ jam 3, setelah jam 3 asar, setelah asar ngaji sampai jam 4 lah katakan, atau jam setengah 5. Udah gitu beres, nggak selesai ngaji, persiapan ke maghrib mandi, terus sholat maghrib berjamaah, ngaji sampai sekitar jam 9 lah, atau jam setengah 9. Terus sholat isya berjamaah, udah istirahat, tidur jam 10 gitu. Jadi lumayan padat lah gitu. Oke Pak, Iya. lanjut ke pertanyaan yang itu ya Pak. Boleh. Nih, dulu Bapak itu termasuk siswa yang seperti apa sih Pak? Pemalu, populer, atau termasuk siswa pintar? Saya dulu agak pemalu juga sih sebenarnya. Orangnya agak pemalu. Soalnya gini, dulu tuh kalau misalkan nemu suasana baru tuh kadang agak harus lama dulu gitu adaptasinya, nggak langsung, weh gini kenalan gini, enggak. Jadi harus tahu dulu ini karakternya kayak gimana, teman-teman gitu kan, teman-teman kayak gimana, baru udah nyaman, baru bisa. Ya tahu sendiri ya kalau misalkan udah kenal deket gimana sih, meskipun pemalu gitu kan, kita jadi biasa aja gitu kalau udah deket kayak gitu. Dulu saya agak gitu. Kata Bu Sita katanya Bapak populer dulu. Enggak, itu gara-gara saya kan itu yang tadi tuh, yang ikut ekskul itu. Saya kan dulu ikut nasyid, ikut marawis, terus ikut padus. Saya ikut ini juga ekskul kiroat juga. Kiroat apa Pak? Kiroat kori Oh, baca Quran. Itu gara-garanya itu. Sampai-sampai gara-gara saya sering kalau misalkan acara itu kan yang disuruh kori itu saya. Sampai-sampai Bu Sita sendiri, Teh Sita, coba dong dengerin suaranya. Itu Opa juga suaranya bagus, kata gitu, sampai digituin. Saya juga sama digituin. Kan Bu Sita itu kan jago kaligrafinya ya. Mustafa, mana coba, katanya, pengen lihat tulisannya. Itu kakak kamu aja tulisannya bagus kok. Masa adanya enggak? Saya digituin. Jadi kalau misalkan adik kakak di satu pondok itu masing-masing punya prestasi misalkan ya, itu kadang main iya, istilahnya ketempuhan gitu. Terus sih mau nanya, Bapak kenapa ngajar mentoring doang sih Pak? Kenapa nggak pelajaran yang lain? Gini ya, soalnya berhubung saya di sini cuma membantu aja gitu kan, cuma sekedar membantu.
kebetulan ada yang kosong, apa namanya, mentoring, nggak ada yang ngehandle gitu, jadinya saya ambil mentoring gitu. Nggak ada niatan ngajar pelajaran yang lain, Pak? Kalau misalkan ada apa namanya, ada kekosongan yang lain, misalkan saya, kalau misalkan saya mampu, insya Allah saya mampu, insya Allah saya ambil gitu. Bapak kok nggak jadi kiai, Pak? Nggak mau Iya, jadi Pak. kiai gitu, Pak? Guru sama kiai itu sama-sama ya, sama-sama mengajar. Kiai itu kan ngajar, guru juga sama ngajar. Cuma bedanya kan kalau misalkan kiai itu identiknya agama terus gitu. Berhubung saya masih muda gitu kan. Kalau kiai itu identiknya udah tua-tua gitu. Iya. Jadi saya lagi menikmati masa muda dulu gitu. Berarti Cari nanti ada pengalaman dulu. niatan ya buat Bukan ada jadi nih. kiai. Kalau sebenarnya jadi kiai itu bukan kemauan kita loh. Kemauan Kiai, orang. hah? Kemauan orang gitu. Bukan, itu pengakuan orang lain. Pengakuan orang lain mengkiaikan kita gitu. Jadi kita meskipun mati-matian pengen jadi kiai, kalau misalkan orang lain nggak mengakui, enggak, sulit jadi kiai gitu. Jadi kiai itu bukan bukan apa ya, bukan apa sih istilahnya, Eh, bukan hal yang bisa kita ini, bukan hal yang bisa kita capai dengan kemauan kita gitu. Ya diantaranya gitu sih, kalau misalkan pengen jadi kiai kita harus tetap usaha. Cuma maksudnya keinginan itu ya sulit terwujud kalau misalkan nggak ada pengakuan dari orang lain. Masa kita saya kiai Ngaku Iya, sendiri ya aku sendiri jadinya. kan kayak orang gila kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu, jadi harus ada pengakuan dari orang lain. Iya, bukan profesi, sebenarnya bukan profesi, kiai itu bukan profesi gitu. Terus Pak, kalau kiai sama ustadz itu sama nggak sih Pak? Jadi gini ya, kiai itu dulunya dia istilah yang dipakai pas zaman kerajaan. Dari dulu itu ada istilah kasta ya, ada istilah kasta. Kasta itu, kasta tertinggi itu yang kayak demang-demang kerajaan gitulah, kerajaan-kerajaan, raja, pangeran, itu kasta tertinggi di Jawa tuh kayak gitu. Yang kedua, kastanya ada di kalangan kiai. Kiai itu termasuk ilmuwan, itu kiai dulu. Cuma berhubung kiai itu dulu kebanyakan diambil alih sama Wali Songo ya, diambil Wali Songo, jadinya kebanyakan ilmuwan-ilmuwan Islam gitu. Jadi kasta kedua, kasta ketiga yaitu Ustadz. para bawahan-bawahan, enggak, bawahan-bawahan gitu. Yang orang-orang yang tukang macul, maaf ya, tukang yang suka tani atau pedagang, itu kasta ketiga. Makanya kasta ketiga ini nggak boleh namanya misalkan Prabowo Sujatmiko misalkan, nggak boleh. Dulu tuh ya, dulu pas zaman kerajaan, kasta terendah itu harus punya satu nama aja. Makanya dulu tuh di Jawa itu banyak yang namanya misalkan Tejo aja gitu, atau Sujiwo aja gitu. Soalnya dia masih menganut paham kasta terendah itu nggak boleh banyak nama, nggak boleh dari beberapa kata gitu. Kayak Widi misalkan, Widi apa gitu kan, Widi Astuti misalkan, itu nggak boleh di sana. Jadi harus Widi aja gitu. Pantesan ya itu, kebanyakan orang dulu tuh satu nama doang gitu, nggak ada panjangannya. Dia nganut pemahaman itu. Cuma berhubung di apa namanya, di pukul rata sama para sunan, para wali songo dulu, dipukul rata, nggak ada yang namanya kasta. Semua kerajaan, dari pihak kerajaan atau yang pihak-pihak priai lah, sama saya, sama kasta kedua sama kasta ketiga, semuanya sama di hadapan Tuhan, karena gitu. Akhirnya bolehlah gitu. Bolehlah akhirnya kasta terendah mempunyai 3 nama gitu. Terus Pak, nih pertanyaan yang ketiga. Entar dulu, tadi ngomongin kiai sama ustad ya. Iya. Oh iya, kiai sama ustad itu beda. Kiai sama ustad, akhirnya kiai itu sebutan bagi orang-orang yang udah sepuh, yang sudah memiliki pemahaman keilmuan yang tinggi, yang mempunyai fan, istilahnya tuh di apa namanya, di Islam itu ada fan ilmu, cabang ilmu. Fan ilmu memiliki beberapa pemahaman ilmu yang banyak, yang luas. Itu. Kalau ustadz itu, sebenarnya kalau misalkan di luar Indonesia, istilah ustadz itu orang yang paham ribuan hadis. Jadi lebih tinggi lagi sebenarnya. Berhubung kata ustadz itu masuk ke
Indonesia, jadinya ustadz itu Di bawah kiai. identiknya guru-guru ngaji, Hmm. guru-guru ngaji, atau identiknya orang-orang yang baru pulang pondok, terus dia udah ngajar dan dia masih muda, identiknya kayak gitu. Oh iya, iya. Gitu. Padahal sebenarnya ustadz di sana itu lebih dari kiai kayaknya, kayak gitu. Pertanyaan ketiga, saat ini Bapak orangnya seperti apa, Pak? Sekarang ya, sekarang itu saya orangnya gimana ya? Maksudnya dari apanya nih? Masih sama atau Oh. masih gimana gitu? Kalau dari watak ya, kalau dari sifat saya, misalkan yang dulu sama sekarang kayaknya nggak jauh beda kayaknya, gitu. Dari cuma bedanya mungkin saya lebih bisa menyadari gitu, menyadari kalau misalkan saya salah ya salah gini. Berarti gini, dulu gini. nggak nyadar ya, Pak? Dulu nggak nyadar, Heeh. Kayak mengakui bahwa hidup itu sebenarnya orang yang tidur gitu. Sebenarnya kita semua itu nggak sadar. Soalnya di dalam hadis kan al insanu nuyamun fa idza matu intabahu. Sebenarnya hakikatnya orang-orang yang hidup ini kita nih sebenarnya itu kita tuh lagi tidur sebenarnya. Saya lagi tidur, makanya banyak yang maksiat kan, banyak yang maksiat, banyak yang nggak sholat macam, nggak puasa macam-macam. Itu mereka tuh nggak sadar bahwa mereka itu lagi tidur gitu. Hmm. Nggak sadar ya, namanya orang nggak sadar ya kan. Iya. Gitu. Kalau mereka sadar pasti mereka nggak bakal ninggalin puasa, nggak bakal ninggalin sholat, nggak bakal maksiat gitu. Makanya disebutnya itu di dalam hadis kayak gitu. Jadi semua manusia itu hakikatnya tidur. Fa idza matu intabahu. Kalau misalkan udah mati, udah meninggal, baru dia sadar. Ya Allah, saya ini ternyata butuh yang namanya ibadah, butuh yang namanya takarub kepada Allah gitu. Makanya disebutnya tidur. Berarti Pak sekarang udah nggak pemalu? Saya sekarang udah nggak terlalu pemalu, nggak terlalu pemalu lah. Cuma kalau misalkan di tempat yang baru, saya kadang ya masih gitu. Kalau udah sering-sering gitu nggak? Iya, cuma lebih apa ya? Lebih bisa ngatur lah. Jadi lebih bisa sok kenal gitu. Oh, Kan kalau sekarang kan sok kenal lebih ini kan, lebih deket ini, lebih cepat deketnya. iya. Jadi kalau sekarang saya lebih ke situ sih. Masih pemalu lah, masih pemalu. Oke Pak, nih. Yang terakhir, nasihat untuk saya dan seluruh siswa SMPIK khususnya yang menonton video ini apa Pak? Intinya gini, kalau misalkan punya cita-cita atau masalah ini aja ya, masalah pelajaran, jangan anggap satu pelajaran yang kamu benci itu menjadi kebencian gitu, menjadi kebencian tersendiri gitu. Tapi cobalah rubah kebencian itu menjadi kecintaan. Cara ngerubahnya gimana Pak? Susah tau Pak? Cara merubahnya ya emang susah, sebenarnya susah, tapi harus dilatih terus. Ya contohnya kayak saya gitu, berhubung saya seneng astronomi, otomatis saya harus berhadapan dengan perhitungan gitu kan. Gitu. Itu saya perhitungan ya kalau astronomi itu kayaknya cuma butuh matematika deh. Cuma saya buka kamus apa namanya, buka kamus apa, rumus-rumus, buku-buku rumus tuh. Dia biasanya kan perkumpulan rumus kimia, rumus matematika, rumus fisika. Pas saya iseng buka rumus-rumus fisika, saya ikut ngitung, ya ampun dulu ternyata kayak gini dong gitu. Jadi sadarnya tuh pas udah saya suka perhitungan. Agak nyesel gak sih Pak? Hah? Agak nyesel. Iya lumayan nyesel juga sih. lumayan nyesel. Lumayan nyesel, tapi nggak ada manfaatnya kalau kita menyesali. Jadi harus ada manfaatnya. Manfaatnya itu kita harus mengambil hikmahnya gini. Alhamdulillah ternyata saya udah sadar gitu. Udah sadar. Ini tuh ternyata dibutuhin gitu. Jadi jangan sampai membenci satu pelajaran sebenci-bencinya. Gitu. Termasuk saya ada satu cerita di pelajaran fisika.
saking saya nggak sukanya fisika, saya satu semester itu kayaknya cuma 1 kali deh masuk. Soalnya setiap saya dengar itu bandelnya saya ya dulu, jangan ditiru, ini cuma buat buat pembelajaran aja. 1 semester saya pernah satu semester itu kayaknya 2 kali apa 1 kali gitu. Pokoknya tiap dibilangin sama teman saya, gurunya nggak masuk gitu kan. Atau gurunya ada, masuk nih bentar lagi gitu. Wah, saya langsung cabut, langsung nggak ada di kelas. Nggak diomelin gitu, Pak? Enggak diomelin. Kok bisa? Soalnya beliau itu Terlalu baik. anaknya putranya Ajengan, pimpinan pondoknya itu. Beliau itu emang luar biasa baiknya. Namanya Pak Firda itu. Itu saya pas waktu saya nanyain ke teman, Pak Firda ada masuk gak? Nggak ada, katanya nggak masuk, katanya gitu. Ternyata pas hari itu saya lagi nyantai-nyantai di kelas kan sambil makan-makan gitu kan. Beliau masuk langsung kan. Pas masuk absen otomatis. Beliau itu nggak ngenalin murid-muridnya, soalnya banyak. Pas di absen ini pas giliran saya, Mustafa Mukhtar, mana ini orangnya? Saya, Pak. Terus pakai bahasa Sunda kan, mana kemana wae ke head gitu. Kemana wae ke head, tara asup pelajaran aing gitu. Itu kalau guru di sana udah ngomong aing itu ya, itu luar biasa marahnya itu. Luar biasa. Tara asup pelajaran aing sih. Saya malah cengengesan dong. Ketawa. Emangnya kamu bisa bahasa ini pelajaran fisika? Kamu nilainya jelek juga digituin. Fisika malah nggak pernah masuk. Tahu nggak kemarin pelajarannya apa? Enggak, kata saya gitu. Jangan kayak gitu kalau jadi orang. Kamu ini cuma baru 2 kali masuk, katanya, selama satu semester katanya. Saya ketawa kan, diledekin sama teman-teman saya, diceng-cengin sama teman-teman. Akhirnya saya cengengesan. Malah cengengesan sih ya, keluar kan itu. Langsung saya diusir sampai beres semester itu saya nggak masuk. Nggak diterima terus masuk. Akhirnya dari situ saya tobat. Tobatan nasuha. Semester yang selanjutnya saya masuk akhirnya. Tapi nilainya tetap jelek. Saking bencinya itu. Tapi ya itu. Bencinya itu di situ doang Di gitu. situ. Maksudnya dari situ harus belajar ya. Saya belajar, pribadi saya belajar bahwa membenci satu pelajaran itu jangan terlalu membencinya. Soalnya ada istilah gini. Ini hadis gini katanya, abgid bagi doka yaumama asa ayakuna habibaka yaumama. Bencilah sesuatu itu seala kadarnya aja. Jadi mungkin nanti bisa kamu cintain. Itu persis saya rasain kayak gitu. Berhubung saya nggak suka sama pelajaran perhitungan, tapi saya ketemu lagi di ilmu itu yang berhubungan dengan perhitungan, akhirnya saya suka gitu. Ya meskipun nggak suka banget gitu ya, cuma ya alhamdulillah lah gitu. Ya intinya kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman buat anak-anak ini SMP ini Akhoiriyah, jangan terlalu membenci satu pelajaran sebenci-bencinya gitu. Kalau misalkan mencintai satu pelajaran, harus mencintainya benar-benar sepenuhnya gitu. Soalnya kalau misalkan udah benci, nanti nyesel sendiri kayak saya gitu. Iya, Pak, coba. Bapak kan bisa kori, Pak. Coba, Pak. Aduh, masih Pak. Gimana? Contohin itu, Contohin Kori. Kori ya? Aduh. Kori apa ya? Ya udah satu ayat aja ya, satu ayat. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah
kitabak Iqra kitabak Iqra kitabak Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Shadaqallahul azim. Nah, Keren Pak. cukup Wih. segitu aja. Oke Pak. Ya, Terima kasih ya Pak. ya sama-sama. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.